Hello Dr. Jagis. Yes, ini kan yang kalian tunggu-tunggu. Sebentar lagi pasti wajah dari off-roader yang sangar dan arogan ini akan serga meramaikan jalanan-jalanan Indonesia. Iya, kenapa? Karena All New Pajero Sport yang sangat digemari di Indonesia, kemungkinan besar mukanya akan serupa dengan mobil yang satu ini. Iya. Tapi kan All New Pajero Sport itu belum diluncurkan secara resmi oleh Mitsubishi secara global ya. Tapi untungnya versi saudaranya alias versi double cabinnya sudah meluncur duluan. Ini dia mobilnya. Jadi antara Mitsubishi All New Triton dengan All New Pajero Sport harusnya nggak beda jauh-jauh amat. So kayak apa sih Mitsubishi All New Triton yang sekarang semakin futuristik dan semakin sangar dengan fitur yang semakin berlimpah ini, yang pastinya nanti juga akan turun ke Pajero Sport juga. Mari kita bedah luar dan dalam dari All New Triton Athlete. Now Jagis, the all new Mitsubishi Triton tahun 2023. Iya, ini kan yang pasti akan soon meramaikan Indonesia karena sebentar lagi, gak lama lagi, Triton terbaru juga akan mengaspal di Indonesia. Walaupun sekarang ini unitnya masih di Thailand. Dan kalau Triton sebentar lagi ngaspal dan ini udah dijual di Thailand, artinya gak lama lagi versi SUV-nya yang udah kalian tahu yang sangat famous di Indonesia yaitu Mitsubishi Pajero Sport juga akan segera menyusul dengan desain yang 11-12. Nah, kalau udah lihat desain ini, kalian suka apa enggak? Nantinya Pajero Sport juga akan memiliki desain yang seperti ini. Tapi sekarang, berhubung Pajero-nya belum keluar, kita bahas Triton-nya dulu aja. Luar dan dalamnya. Kayak apa sih calon mobil sejuta umat terbaru dari Mitsubishi? Nah, sekarang kita bahas eksterior dulu, mulai dari belakang seperti biasa. Konsep desain dari Triton terbaru ini mereka sebut sebagai beast mode. Iya. Jadi lebih kekar seperti hewan buas gitu ya. Makanya dia terlihat berotot dan terlihat lebih seperti predator. Yang mukanya tuh kayak golem gitu, kayak lebih kotak, lebih in your face, dan pastinya bisa tampil lebih arogan juga. Tapi kita dari belakang dulu seperti biasa. Dari atas, untuk ini kan yang versi paling atas ya, makanya ada tulisan Athlete di bagian sininya. Nah, dia udah dapat kayak semacam integrated roof spoiler yang langsung nyambung ke bagian bed topper di bagian sebelah sininya. Dan ini warnanya hitam. Kalau kalian beli warna orange dan lain-lain, dia tetap warna hitam. Kalau kalian beli warna hitam kayak begini, ya semuanya hitam gitu ya, lebih mati gitu ya. Tapi kalau kalian beli warna kayak gini, dia memang aksen-aksennya kayak fender lain-lainnya itu warna hitam. Dan ada di bagian kaca tengah di situ sudah dilengkapi dengan rear defogger juga. Jadi ya udah oke lah ya. Nah, ke bagian belakangnya, ini juga kita suka. Dia walaupun nggak terlalu banyak lekukan, tapi kesannya tuh solid gitu. Karena dia ada permainan garis di sini, ada permainan garis di sini lagi yang nyambung ke bagian samping. Bahkan di bagian atas ini, bagian bed belakangnya, ini ada kayak desain yang terlihat seperti ductile. Kayak ductile gitu ya desainnya. Walaupun ini diajarkan keras, jadi ini sebenarnya bisa kalian injek. Third brake stop lamp LED sudah di sini, dan ini ada handle untuk belakangnya lagi-lagi warna hitam sudah ada dengan di atas. Yang nge-housing selain handle juga ada kamera untuk mundur. Di bawah logo Mitsubishi cukup besar di bagian tengah dengan logo Triton yang juga timbul. Nah, ini kita suka nih karena kebanyakan pickup justru dia logonya full stiker-stiker semua ya. Tapi untuk Triton dia masih pakai logo timbul semua dan ada logo Clean Diesel di bagian sebelah sininya. Bumpernya juga desainnya purposeful, bagian bawahnya dia hitam-hitam, tapi bagian sini bisa kalian injak, bagian sini bisa kalian injak. Bagian bawahnya ada desain silver underguard kayak gini yang mengemphasis ketangguhannya off-road. Safety, ada 4 titik parking sensor yang sewarna bumpernya warna hitam jadi udah rapi, dan kayak yang gue bilang ada kamera mundur di bagian sebelah sini ya. Untuk perlampuan,
Walaupun sayangnya memang untuk lampu plat nomor dia masih bohlam biasa, tapi untuk lampu taillights-nya kita sih cukup suka karena ini udah senada dengan desain kekinian taillights Mitsubishi yang mereka sebut sebagai T-shape ya, karena hurufnya kayak huruf T gini, yang artinya ini senada dengan contohnya Mitsubishi Expander, Mitsubishi Eclipse yang facelift. Jadi semuanya itu udah huruf T kayak gini. Lampu sejanya LED bar T-shape kayak gini, 3D banget karena dia belok sampai ke samping. Lampu rem dia LED di bagian atas ininya, walaupun dia untuk lampu sen dan lampu mundur dia masih bohlam biasa. Lanjut ke bagian sampingnya, kelihatan nih garis-garis bodinya yang sekarang dibikin lebih chisel, lebih ada 3D look-nya ya, lebih ada depth-nya gitu, sampai ke bagian garis bodi yang di bagian sini, yang langsung naik ke bagian fender depan, itu kelihatan flow-nya banget, memberikan dia kesannya tuh sterak dan berotot. Dan di bagian atas kayak yang gue bilang, dia udah dapat bed topper yang langsung nyambung ke bagian roof spoiler di bagian atas ini, dan ada aksen gunmetal bertuliskan Mitsubishi di bagian sininya gitu ya, branding yang lumayan keren. Ke bawah dia ada over fender, tapi untuk varian Athlete dia over fendernya nggak yang scratchy plastik, dia full warna dicat senada dengan warna atas ini, jadi dia piano black. Sampai ke bagian bawah sini pun dia tetap dikasih footstep, iya, dan footstep ini cukup lebar buat kalian injek, ini masih sangat aman banget. Dan footstep juga di bawah diberi aksen warna gunmetal scuff plate, lagi-lagi ini senada dengan di bumper belakang dan di bumper depannya. Nah, ke atas kalian masih dikasih roof rail, dan roof rail ini terbuat dari besi. Dia warna hitam juga, dicat seperti bed topper ini, dan ini beneran bisa kalian pakai buat ngangkut barang di atasnya kalau di baknya masih nggak cukup. Walaupun sayangnya pilarnya masih warna black dove gini ya, biasa, jadi dia belum glossy. Tapi door handle-nya dia macho model grip type besar, lagi-lagi warna hitam painted kayak gini. Di genggaman tuh enak gitu ya, berasa kayak bener-bener sterak banget. Dan ada lagi-lagi tombol untuk keyless entry untuk kedua pintu depannya. Jadi udah bagus karena mobil ini sudah keyless go juga. Ke depan lagi, spion juga sama aksennya, jadi dia warna dicat hitam senada dengan roof rail, dengan door handle, dengan over fendernya. Spion ini sudah electric adjustment, electric retract, auto retract, ada lampu sen di bagian sebelah sininya. Dan kalau kita lihat ke bagian kacanya, dia sudah ada blind spot warning, dan juga di bagian bawahnya sudah ada kamera, karena mobil ini sudah kamera 360. Oke, lanjut bahas soal kaki-kaki dari si Mitsubishi All New Triton. Iya, secara pelek, memang dia nggak ada peningkatan dibanding generasi yang sebelumnya ya. Dia masih pakai ring 18 inci, jadi sebenarnya untuk bodinya yang sterak ini peleknya kelihatan agak kecil, apalagi ini peleknya dia full piano black untuk varian Athlete kayak gini. Bikin dia jadi terkesan makin agak kecil lagi, tapi ya untungnya sih bannya jadi bisa dibikin tebal, jadi untuk off-road capability dia juga oke. Apalagi kan mobil ini juga udah dites langsung oleh Om Rifat Sungkar untuk dibawa rally gitu ya, jadi makanya udah terbukti lah kalau dia benar-benar bisa dipakai off-road. Nah, talaknya dia multi spoke kayak gini, dan dia desainnya tuh kayak ngotak-ngotak ngeblok kayak gini ya, lagi-lagi kesannya cukup macho. Dan dia dibalut dengan ban Bridgestone Dweller dengan ukuran 265/60 R18. Pengereman depan cakram, belakang tromol, tapi yang normal untuk kelas seperti ini kan heavy duty. Setup belakangnya juga per daun masih normal karena kan heavy duty. Dan untuk urusan safety, yang basic kayak ABS, EBD, traction control gitu udah ada. Bahkan kan mobil ini sudah memiliki ADAS. Iya, jadi udah canggih lah ya untuk ukuran double cabin. Dan sampai kita ke bagian favorit dari si all new Mitsubishi Triton Athlete, yaitu bagian fascia depannya. Karena mukanya ini dia jauh banget beda dibanding yang lama. Kalau yang lama kan dia lebih apa ya, lebih ada unsur elegannya. Kalau di baratnya tuh kayak yang lama tuh kayak orang berotot tapi pakai jas gitu. Desainnya tuh masih sopan. Kalau ini desainnya udah nggak sopan. Iya, dia tuh kayak bener-bener predator banget gitu ya. Jadi bener-bener sangat serem dan sangar dan gahar banget. Sesuai dengan filosofi desainnya, beast mode. Iya, jadi kelihatan seperti hewan buas gitu. Nah, di bagian depan sini, pertama-tama yang pengen gue sampaikan adalah ini tetap memiliki dynamic shield seperti Mitsubishi pada umumnya, tapi sudah dievolusikan. Dynamic shieldnya tuh di sini bentuknya tetap seperti huruf C kayak gini, tapi kan biasanya kan chrome, tapi ini dynamic shieldnya berwarna hitam dicat gitu ya, lagi-lagi senada dengan fender dan lain-lainnya. Termasuk grill depannya ini pun besar dengan emboss Mitsubishi di bagian atasnya sini, sangat-sangat menantang sekali desainnya. Kemudian bumpernya ada yang body color di samping, ada yang hitam di bagian tengah dengan aksen underguard warna gunmetal lagi yang gede-gede kayak gini ya, yang bikin dia kesannya blocky, tangguh, dan
sangar. Safety di bagian depan ada 4 titik corner sensor yang udah flash dan sewarna body, jadi udah rapi, termasuk ada kamera depan yang disematkan di bagian sebelah sini di bawah logonya. Nah, bicara soal perlampuan, fog lamp di bagian bawah sini dia sudah LED projector, dan fog lampnya dia menyatu desainnya ke garis dynamic shield kayak gini ya. Jadi dynamic shield itu endingnya di fog lampnya di sebelah sini. Nah, lampunya dia kayak Mitsubishi kekinian, dia udah 3 susun. Jadi untuk lampu senja dan DRL dia di bagian atas ini bentuknya L shape kayak gini, yang Mitsubishi bilang terinspirasi dari mata elang katanya. Tapi mata elang yang udah kena radiasi kayaknya. Ini kayak monster elang gitu ya. Termasuk untuk low beam dan high beamnya di bawah sini itu triple projector setup LED. Walaupun untuk lampu seinnya dia masih bawa lampu biasa di bagian dalam sini. Dan kalau kita lihat ke bagian tengah sini, tentunya wipernya sudah frameless, dan di bagian atas ada juga kamera, karena kan mobil ini kayak aku bilang udah punya sistem ADAS juga. Dan secara overall, desain dari si Mitsubishi Triton Athlete terbaru ini menurut gua sudah membuatnya jadi jauh lebih sangar dan lebih gahar. Kalau kalian seneng desain yang benar-benar terlihat puas gitu ya, pastinya Triton terbaru ini akan sangat-sangat memuaskan kalian. Apalagi kalau next gen Pajero Sport desainnya juga mirip-mirip seperti ini, pastinya akan sangat tampil lebih arogan untuk dipakai di jalanan. Oke, lanjut bahas interior dari Mitsubishi All New Triton Athlete. Yang pastinya secara interior mobil ini juga nanti akan cuman beda tipis banget sama Pajero Sport model terbaru. Iya, jadi kalau kita udah duduk di sini, pasti ya nggak beda jauh sama rasanya duduk di Pajero Sport terbaru gitu kan. Nah, oke, dari pintunya, ini pintu yang berat but gitu kan, terasa sangat solid dan heavy. Termasuk di bagian bawah kalian dapat footstep untuk diinjek yang cukup lebar karena mobil ini kan tinggi, dan ada grab handle juga di bagian pilar depan untuk bantu tarik badan kalian naik. Nah, untuk varian Athlete kalian dapat karpet dengan emboss Athlete, tapi embossnya cuma ada di bagian pengemudi aja. Nah, oke. So, kurang lebih begini aja guys. Rasa duduk di baris pertama dari Mitsubishi All New Pajero Sport, maksud kita All New Triton Athlete tahun 2023. So, sebelum kita jelasin ada fitur apa aja di bagian dalam sini, seperti biasa kalau kalian suka dengan cara kami, kenapa kalian support kami? Klik tombol like di bawah dan klik tombol merah racing untuk subscribe channel Kalian Jangki. Jangan lupa nyalain lonceng supaya kalian gak ketinggalan video dari kami, dan juga main ke Instagram kami di @lakdas_rj untuk info motif yang pasti menghibur kalian semua. Oke. Memang kita ini di pameran, jadi kita tidak megang kuncinya ya. Tapi yang jelas mobil ini sudah keyless entry dan sudah keyless go. Dia engine start stopnya posisinya agak lucu ya. Dia di bawah sini, di bawah panel AC gitu. Dan kalau untuk soal mesinnya sendiri, ya pasti kalian sudah familiar dengan mesinnya. Jadi untuk mesinnya seperti ini. Nah, untuk Junkies, bicara soal perpacu mesin dari si All New Triton ini juga sangat baru karena dia pakai berkode 4N16 2400cc Hyper Power Bi-Turbo Diesel dengan MIFAC. Tenaganya 201 HP dengan torsi 470 Nm yang dimate ke transmisi 6-speed manual atau 6-speed automatic berpenggerak 4-wheel drive. 0-100 dan konsumsi BBM memang kita belum tahu karena belum ada data pengetesannya. Tapi kita nggak sabar buat cobain mesin ini yang konon lebih halus dan lebih powerful dibanding yang lama. We'll see. Oke, lanjut bahas interior dari build quality and materials. Nah, ini sebenarnya untuk ukuran sebuah double cabin dia udah cukup mewah ya. Kenapa? Karena di atas ini, walaupun dia hard plastic, kayak kebanyakan double cabin, tapi dia ada banyak soft touch points. Kayak di bagian depan sini, ini soft touch dengan real stitching yang warna oranye untuk varian Athlete gitu ya. Sampai ke bagian sini, sampai ke bagian door trim sini, ini juga sudah soft touch. Jadi yang kedatangan kalian tuh serba empuk gitu. Termasuk praktikalitasnya juga sangat baik karena dia glove box-nya banyak. Ada glove box di atas cukup besar dan ada glove box di bawah yang cukup besar, sudah soft opening dan bahkan ada card holdernya di bagian sebelah sini. Oke lah. Nah, lanjut ke bagian tengah. Ini juga cukup stylish gitu ya karena biasanya double cabin kan dia head unitnya yang mendelep gitu kan. Tapi di Triton terbaru ini dia sudah model floating design kayak gini. Ini kalau gue lihat ukurannya sekitar mungkin 7 atau 8 inci ya, jadi cukup besar lah. Dan dia pun masih ada physical knobs di bagian sini. Pasti sisanya touchscreen, cuman ini kan di pameran jadi nggak nyala. Kemudian di bagian bawahnya sendiri juga ada physical button yang kita suka, jadi nggak full touchscreen semua. Dari kiri ini untuk night mode dan day mode, sync track, audio, menu, ada navigation juga yang built in sini, dan kamera yang pastinya kameranya juga
sudah kamera 360 dan tombol back. Ke bawah ini ada AC-AC-an ventilasi yang desain ini kayak barbel ya. Ini tuh kayak desain barbel gitu. Jadi kesannya manly. Di tengah ada hazard dan ke bawah lagi ada climate control. Climate control juga sudah digital dan di sini ada displaynya sendiri. Termasuk dia ada pengaturan untuk ini ya, untuk fan speed dan untuk temperature. Tapi kanan kiri ini dia tuh dual zone. Jadi ini untuk mengatur temperatur sebelah kiri, ini untuk mengatur temperatur sebelah kanan. Di bawahnya banyak toggle switches. Ada auto climate, ada air circulation, ini fan speed buat naikin dan kecilin. Ada mode arah sembur, ini pun lengkap, kepala kaki aja sampai front dan rear defogger udah ada. Sync AC dan untuk nyalain dan matiin. Bawa lagi engine start stop, ada input USB yang satu type A yang satu type C, ada diff locker dan di bagian sebelahnya lagi juga ada 12 volt socket yang bisa kalian pakai buat nge-charge. Dimana di bawahnya lagi ada open storage yang ini juga sudah ada wireless charger. Iya, jadi kalau kalian taruh handphone bisa langsung ngecas di sini tanpa colok-colokan. Transmisi ini desainnya masih serupa sama yang lama sebenarnya ya. Jadi dia kukulitan, ada kukulitan di sini, PRND di automatic dan juga ada manual shift mode digeser ke bagian sebelah kirinya. Dan di belakangnya juga ada drive mode yang bisa kalian pilih. Ada mode-mode comfort, eco, sport dan ada mode off-road termasuk ada hill descent control juga di bagian sebelahnya. Dan di sini ada electric transfer case yang kalian bisa pindahkan dari 2-wheel drive, 4-wheel drive high, 4-wheel drive low, dan 4-wheel drive low lock. Jadi kayak kalian tinggal putar-putar aja. Kayak gue bilang di sandal ini sama kayak di sandal yang di top ini. Cukup lucu. Nah, ke belakang ada 2 buah cup holder dan parking brake dia masih model gini ya. Masih belum yang EPB gitu. Mungkin kayaknya sengaja biar lebih heavy duty gitu kan. Dan ke belakang lagi armrest yang udah kukulitan empuk dengan jahitan oranye bisa dibuka, yang di dalamnya ada tempat buat nyimpen cukup dalam karena 1 botol aja masuk. Nah, lanjut ke bagian joknya. Ini joknya kita demen banget sih jujur aja ya, karena dia patternnya tuh kayak jok aftermarket gitu loh. Dia kombinasinya antara kukulitan di bagian samping dan kayak semacam fabric yang modelnya tuh kayak Alcantara gitu di bagian tengah sampai ke bagian sini. Ada motif ala-ala honeycomb gitu di sini, stitchingnya warna oranye dan kukulitannya juga warna oranye sampai ke bagian atas sampai headrest sebelah sini. Jadi desain joknya tuh ekspresif banget dan menurut gua cukup enak buat didudukin gitu ya. Jadi nggak bikin badan sakit gitu, cukup empuk lah. Pengaturannya untuk bagian driver dia sudah elektrik, dia sudah bisa sliding, sudah bisa reclining, dan juga sudah ada seat height adjuster yang bikin kalian duduknya bisa jadi tinggi banget ke atas gitu. Bahkan dia udah ada electric lumbar support yang bisa kalian adjust. Dan dari posisi mengemudinya, yang gue rasakan sih, ya typical double cabin gitu ya. Jadi kalau kalian posisi duduknya tinggi, ini kalian bisa lihat hoodnya sampai ke ujung. Jadi kelihatan panjang hoodnya gitu. Setirnya, ini juga familiar karena desainnya udah mirip-mirip seperti Mitsubishi kekinian. Dia yang bulat di tengah, terinspirasi dari setir-setir Lancer Evolution gitu kan. Jadi ya mirip sama setir expander facelift sebenarnya sih, cuman lebih cantik aja. Di bagian bawah, adjustment, tilt, dan teleskopik sudah bisa. Jadi udah lengkap. Ya pun sudah dibalut kulit, kulitnya perforated di bagian sampingnya dan jahitannya juga warna orange. Nah, di bagian sebelah kiri ada audio steering switches yang bisa kalian buat pakai seat track, volume, dan juga untuk mengatur menu MID yang di bagian tengah speedometer sebelah sini. Sedangkan di bagian sebelah kanan, ini buat ngatur cruise control, yang dimana cruise controlnya sudah adaptive cruise. Iya, jadi kalian bisa nyalain jaraknya dari sini, mau berapa kalian set dari sebelah sininya gitu ya. Jadi udah nice lah ada adaptive cruise untuk sebuah double cabin. Di bagian belakang, lampu sudah auto, wiper sudah auto, dan untuk bagian speedometernya memang dia belum full digital ya. Kalian bisa lihat di sini. Ini kan tipe yang paling tinggi. Jadi artinya semuanya bakal kayak gini untuk Triton. Tapi gue yakin sih nanti kalau Pajero-nya pasti dia udah full digital. Karena kan Pajero yang sekarang aja kan udah full digital. Masa dia balik lagi begini kan nggak mungkin. Nah, jadi untuk yang Triton Athlete, di bagian kanan ada dial untuk speedometer dan fuel gauge. Di bagian kiri ada dial untuk RPM dan engine temperature. Di tengahnya MID. Ya well cukup gede sih full digital gitu ya. Tapi kita juga bisa lihat di sini karena kan ini lagi mati. Nah, ke bagian sebelah kanan driver di sini ada tombol matiin idling start stop function dan juga untuk interior lighting ambience. Jadi mau berapa terang untuk dimmernya gitu. Door trim. Di
Ini juga cukup keren desainnya, walaupun dia full black sih di atas sampai bawah, cuman dia ada aksen soft pad yang lumayan gede gitu ya, dengan jahitan-jahitan orange juga yang benar-benar nyala banget buat dilihat. Dan buat pembuka pintunya, dia tuh kayak blok gitu loh, kayak kesannya tuh kayak macho, kayak gym equipment gitu. Coba kalau itu besi, pasti bakal enak banget. Sayangnya ini masih plastik biasa sih. Dan ke bawah, power window, termasuk ada juga door pocket dan bottle holder di bagian bawahnya. Untuk audionya udah lengkap lah, di bawah ada speaker dan juga ada tweeter yang langsung di-mount di bagian pintunya sebelah sini. Ke bagian atas, yang kita suka juga atapnya dia sudah warna hitam jadi terasa sporty, dan di bagian tengah sini kaca tengah sudah elektrokromatik jadi udah auto dimming. Overhead console di sini ada untuk taruh kacamata dan untuk lampu interior, walaupun sayangnya lampu interiornya masih bohlam biasa ya. Dan yang ada tombol SOS juga. Kanan kirinya ada sun visor, di mana masing-masingnya sudah ada kaca tapi tidak ada vanity light, tapi at least masing-masingnya ada card holder. Oke, lanjut ke baris kedua dari si Mitsubishi Triton Athlete terbaru. Untuk aksesnya, pintu belakangnya memang kayak kebanyakan double cabin yang di mana pintunya tuh nggak terlalu gede gitu ya, tapi at least kalian dapat footstep masih buat kalian injak di bagian bawah, dan untuk naiknya pun masih dapat grab handle untuk assist kalian naik. Nah, so kurang lebih video ini terasa duduk di baris kedua dari si Mitsubishi All New Triton. Ini jok udah gue set ke posisi mengemudi gue tingginya 170 cm. Di sini gue masih ada ruangan kaki sekitar 7 jari. Iya, well 7 jari memang bukan yang terlega di kelasnya, tapi gue masih muat tanpa masalah sama sekali. Termasuk joknya ini gue set posisi paling rendah, tapi kaki gue masih bisa ngolong ke kolong joknya, jadi dua bisa agak selonjoran. Oke lah. Headroom nggak ada masalah kalau headroom, karena kan dia desainnya kotak, tidak sloping sama sekali, jadi masih ada kurang lebih 4,5 jari di sini. Jadi untuk tinggi rata-rata orang Indo nggak masalah. Dan yang kita suka, jok belakang tuh nggak di-courting dari jok depan, jadi masih sama. Dia kukulitan warna orange dengan aksen fabric serupa Alcantara di bagian tengah sebelah sini ya, dengan aksen honeycomb stitching warna orange juga. Dan kalau kalian pengen bawa child seat, ada isofix tethering point di bagian belakang buat kalian colok-colok dengan mudah di bagian sini. Nah, di belakang juga kalian dapat 3 buah headrest yang adjustable. Walaupun adjustable dikit banget, tapi bisa dinaikin. Dan kalau kalian ke bagian duduk di tengah, karena ini 4-wheel drive ya, jadi memang ada hump di bagian tengahnya. Kaki kalian ya agak naik sedikit gitu ya, tapi lebih nyaman kalau di samping ini sih. Ya masih oke lah, masih lumayan, walaupun ya agak naik gitu. Tapi memang paling nyaman kalau hanya berdua, karena kalau kalian cuma berdua, kalian bisa turunin armrest yang ada di bagian tengah sini. Armrest sendiri kukulitan dan dia memang nyepelnya ke bawah kayak gini ya, tapi at least kalian dapat 2 buah cup holder yang bisa kalian pakai di bagian tengah sininya. Kemudian bicara soal fitur, di bagian belakang sini kalian dapat ada 2 buah USB charging port, yang satu Type A, yang satu Type C. Dan di kirinya masih ada 12 volt socket. Jadi kalau kalian kurang, masih kalian bisa bawa adaptor sendiri untuk colok sebanyak mungkin USB charger yang kalian butuhkan. Nah, kemudian di bagian atas yang gua agak kaget, ini ada lubang AC ya. Sebenarnya gua nggak tahu apakah ini ventilator, apakah ini double blower. Kelihatannya sih kayak ventilator, tapi gua nggak mau ngomong sotoy. At least dia ada gitu ya. Mau ventilator, mau double blower, untuk sebuah double cabin ini adalah hal yang sangat oke gitu. Di atas ini pun ada kontrol buat fan speednya, up down dan on off gitu ya, udah digital. Jadi udah nice. Di tengah sini ada lampu yang juga masih bohlam biasa. Dan kalau bicara soal penyimpanan, dia ada seat back pocket di kedua jok depannya, tapi untuk jok sebelah kiri dia spesial karena dia dapat 2 buah pocket lagi di atasnya, satu buat smartphone dan satu buat tablet di sini, seperti expander yang juga ada kantong-kantong kayak gini. Door trim dari atas sampai bawah sama kayak di depan, dia full black, tapi memang ada yang sedikit di-courting di bagian belakang karena panel besar yang di tengahnya itu dia sekarang jadi hard plastik aja. Tapi untungnya di tempat kalian taruh tangan alias armrestnya itu masih ada soft pad kecil yang tetap ada stitching warna orange-nya. Power window sampai belakang, dan di bawah pun juga udah ada door pocket dan bottle holder. Jadi di belakang pun tetap bisa taruh botol di pintunya. Sisanya ke atas, grab handle di bagian sini standar lah ya. Termasuk kalau kalian buka jok belakangnya ini,
Di balik sini bakal ada tempat buat nyimpen dongkrak dan gitu-gitu, tapi nggak ada penyimpanan yang spesial menurut kita. Oke, lanjut bahas soal bak belakang dari si Mitsubishi All New Triton Athlete. Untuk bukanya, kalian tinggal congkil aja handle cepol yang ada di bagian garnish hitam di bagasi belakang sini. Nah, kalau udah kebuka, kelihatan nih, kalau baknya itu sebenarnya secara ukurannya cukup unik karena dia hampir persegi ya. Jadi dari panjangnya sendiri itu jadi 1555 mm dan lebarnya di 1545 mm. Antara panjang dengan lebar dia cuma selisih 10 mm aja, dengan tinggi bak 525 mm. Ya memang bukan yang terbesar di kelasnya, tapi masih cukup oke, masih sangat kompeten banget. Termasuk di varian ini dia dapat bedliner yang heavy duty kayak gini dengan emboss Mitsubishi di bagian ujung sebelah sananya. Dan kalian pun tetap dapat beberapa amenities, contohnya ada tethering points untuk kalian ikat-ikat tali gitu ya. Bahkan ada tethering points yang besi juga kayak di sini dan seperti di situ gitu. Jadi udah cukup oke lah. Sisanya kalau kalian pengen ngangkut barang-barang berat, mobil ini juga secara carrying capacity udah oke banget. Gak hanya tampangnya yang brutal, tapi dia juga sangat capable. Walaupun ia gagah, sangar, dan bermuka seram, namun karena belum masuk Indonesia juga pasti ada yang menyebalkan. Karena itu inilah tinggal yang kami temukan di Mitsubishi All New Triton. Gue nggak ngerti kenapa tutup tangki bensin dari All New Triton ini harus idiotically large. Ya karena dia kayak gede, panjang banget gitu. Gue kiranya tadi kan pas dibuka, di sini ada AdBlue atau apa yang bikin dia harus gede, tapi enggak, ternyata cuma satu diesel di bagian sini, ada kecil banget gitu kan. Ini ada huge empty space. Kenapa ini flapnya harus gede banget? Untuk ukuran mobil yang sangat macho, sterak, dan konon beast mode, klaksonnya akan langsung menghilangkan semua image itu, karena klaksonnya cemen banget suaranya. Kenapa kayak gitu? All New Triton ini kan udah canggih, udah punya ADAS, udah ada sistem yang mereka sebut Diamond Sense gitu ya. Tapi secanggih-canggih mobil ini, kenapa kok bagian antenanya masih udik banget gitu? Dia modelnya short pole dan di mount di tengah, dan itu bikin kelihatan jidat dari si Triton ini kelihatan kayak Upin dan Ipin gitu. Maksudnya kayak kenapa nggak dibikin antena yang seamless aja ya? Namun tenang, karena sebagai double cabin yang menjadi cikal bakal All New Pajero Sport pasti punya banyak hal menarik. Karena itu inilah tiga interesting yang kami temukan di All New Mitsubishi Triton. Gak seperti pickup udik yang kalau kalian buka pintunya harus kayak ditahan gitu. Si Triton Athlete ini sudah dilengkapi dengan pegas ya, kayak struts gitu buat bagasi ya. Jadi pas kalian buka, kalian tinggal lepas. Dan dia akan soft opening sampai ke bagian bawah sini. Nih kalian lihat ya, pegasnya di bagian kanan dan kirinya. Sangat berguna dan bikin mobil ini jadi lebih sophisticated pula. All New Triton ini develop dengan chassis baru yang mereka sebut sebagai Mega Frame. Ya kayak gini. Dimana dia dibuat dari high tensile steel yang memberikan rigiditas lebih. Dia lebih rigid tapi dia lebih ringan. Iya. Sehingga membuat handlingnya jadi makin asik. Dan durability mobilnya juga makin yahut. Ditambah dengan sistem active yaw control yang udah khas Mitsubishi, bikin All New Triton semakin perkasa. Dan yang bikin si All New Triton ini canggih gak hanya sistem ADAS-nya yang mereka sebut Diamond Sense, tapi juga dia udah dilengkapi dengan Mitsubishi Connect. Iya, artinya kalian bisa mengontrol mobil ini dari smartphone kalian. Bisa kalian lihat status mobilnya gimana, servisnya kapan, bisa kalian geofencing, bisa kalian lihat dari handphone mode startup gitu-gitu. Jadi udah canggih lah untuk ukuran sebuah mobil pekerja ya kan, high tech gitu. Yaps. Oke. Nah, jadi kurang lebih begitu aja sedikit fun impression kita pada si Mitsubishi All New Triton Athlete tahun 2023. Menurut kita, wajah dan bodi dari mobil ini pastinya gak lama lagi akan meramaikan jalan-jalan di Indonesia, terutama ketika kembarannya segera menyusul untuk meluncur gitu ya. Karena dari dulu Triton dengan Pajero Sport itu kan selalu satu basis dan selalu memiliki desain yang mirip-mirip. Jadi kalau kalian misalnya udah ngelihat Triton generasi terbaru ini meluncur, pastinya gak lama lagi, sebentar lagi juga versi Pajero Sportnya juga meluncur dengan desain yang 11-12 gitu. Jadi kalau kalian penasaran All New Pajero Sport akan seperti apa,
ya kurang lebih desainnya secara overall akan seperti ini. Dan jujur aja, gue sih suka ya. Kenapa? Karena sekarang Pajero Sport tuh kesannya maco, tapi masih ada maskulin modisnya gitu loh, masih ada kayak urbannya. Kalau ini tuh yang bener-bener sesuai dengan julukannya, The Beast gitu ya. Dia bener-bener sangar dan bener-bener ngedepanin desain off-roadernya. Dan semoga Pajero-nya juga nanti bisa sesangar ini tampangnya gitu ya. Kita tinggal tunggu waktu aja. Karena di Indonesia juga pastinya Triton akan meluncur duluan sebelum Pajero Sport terbaru. Seperti itu. Kalau menurut kalian gimana? Silahkan kalian komen langsung di komen section di bawah. Seberapa keren Mitsubishi Triton atau Pajero Sport nantinya terbaru dengan desain The Beast seperti ini. Dan pasti kita pengen kasih special thank you dan shout out ke kalian udah nonton. Kalau kalian suka dengan kami, kenapa kalian support kami? Caranya subscribe ke YouTube channel karena Soto Jangki. Kepoin juga sosial media kami untuk bisa gampang menjelaskan seluruhnya sebelah sini. Selalu up to date dengan informasi terbaru mengenai otomotif seperti Mitsubishi All New Triton Athlete yang masih jarang diulas oleh reviewer Indonesia seperti yang satu ini. Dan menurut kalian, dibanding Triton dan Pajero Sport yang sekarang, kenaikan harganya kira-kira yang pantas tuh berapa ke model all new-nya nanti gitu ya. Karena pasti kan harganya pasti naik, karena kan fiturnya nambah gitu kan. Berapa silahkan kalian komen juga di bawah. Tapi sekian aja laporan kita dari Thailand International Motor Expo, booth-nya Mitsubishi dengan trend terbaru. We'll see you guys in the next video. Ride safe and God.